Al ilmu saidun. Nah, al ilmu saidun. Ilmu itu adalah binatang buruan atau hewan buruan. Lalu kata beliau, wal kitabatu qaiduhu. Pengikatnya apa? Tali kekangnya apa? Al kitabah, nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salah wa atammut taslim wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, dilancarkan urusannya, diberkahi setiap amal soleh atau perbuatannya, keluarganya diberkahi oleh Allah, anak-anaknya diberkahi oleh Allah, rumahnya diberkahi oleh Allah, hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Biasanya kalau pensiun bingung Pak. Nah, salah satu di antara yang tidak bikin bingung kalau pensiun itu kalau kita masih bisa ngasih manfaat buat orang lain. Ya, kalau kita nggak bisa ngasih manfaat buat orang lain, biasanya masa tuanya stres. Biasanya gitu Pak. Tapi kalau orang beriman insya Allah enggak. Orang-orang saleh insya Allah enggak. Ajaban li amril mu'min. Hidupnya orang beriman itu luar biasa. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusannya, hidupnya semuanya baik-baik saja. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak berlaku kecuali hanya untuk orang-orang beriman. In asabathu sarra'u in syakara. Dapat kebaikan syukur. Wala in asabathu darra'u in sabara. Dapat keburukan sabar. Jadi kalau orang beriman insyaallah enggak stres ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mendapatkan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut surah Iqra. Ya, makasih Pak. Surah Iqra atau surah Al-Alaq. Terakhir pekan lalu sudah selesai ayat ketiga ya. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, wa rabbuka, dan Tuhanmu itu akram, maha mulia, maha pemurah. Itu akram ya. Secara bahasa sebetulnya artinya maha pemurah dan maha mulia, itu akram. Tapi para mufassirin menjelaskan di sini kenapa ada perintah Iqra yang berikutnya. Nah, alasannya karena satu, Iqra itu memang penting, wajib. Makanya sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahkan sebagian ulama memasukkannya dalam kategori fardu, di mana fardu itu di atasnya wajib oleh sebagian ulama. Nah, makanya diulangi lagi oleh Allah, Iqra. Dua kali diulangi oleh Allah di sini. Ketika Allah mengulangi untuk yang kedua kalinya Iqra, tapi disusul oleh Allah wa rabbukal akram. Ingat, kamu membaca itu kan otakmu juga enggak kuat. Iya kan? Ada yang misalnya mohon maaf memorinya misalnya cuman, kalau dulu istilah komputer ada 128. 128 udah enggak laku sekarang ya Pak. Mohon maaf mungkin bapak-bapak yang senior-senior enggak paham itu kan. Istilah komputer itu kan ada istilah memori Pak. Memori itu kecepatan berpikirnya komputer. Iya. Ada yang dulu, komputer yang dulu itu 128 kan. 128 doang memorinya. Oh itu kalau diklik satu kali masih bisa bikin kopi dulu Pak.
Itu dia muter-muter dulu baru connect. Kan ada kayak gitu, Pak. Ada juga memorinya di atasnya itu kan, 512. Nah, sekarang kalau handphone itu sekarang berapa giga yang sudah mikirnya cepat? Itu kan rata-rata 8 giga sekarang yang mikirnya cepat ya. Ada juga misalnya 6 giga, rata-rata masih 6. Yang 4 ada, tapi sekarang kalau pakai yang 4 giga, Pak, itu diklik masih pakai muter-muter. Kok nggak connect-connect padahal dia masih mikir. Itu masih mikir. Ustadznya sekarang ngelucu belum tertawa dia. Kapan tertawanya? Ntar pas abis isya pulang ke rumah. Tiba-tiba ngakak sendiri. Ditanya sama, kok ngakak? Ya tadi ustadznya lucu. Baru mudeng dia. Nah itu namanya memorinya 128. Nah hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf, kita manusia itu harus diakui ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ini bacanya ya Allah udah berkali-kali baca, nggak connect. Ustadznya sudah menyampaikan ceramahnya, sebetulnya dia melototnya paling gitu. Kayaknya kelihatan paham banget sebetulnya. Nah, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Kayak kelihatannya paham banget, antusias banget gitu. Tapi ternyata nggak mudeng-mudeng misalnya. Sudah disampaikan ceramahnya materinya itu. Pas pertanyaan, nanyain yang itu lagi padahal sudah dijelaskan tadi kan. Nah banyak kayak gitu. Artinya apa? Belajar aja. Anda paham atau Anda tidak paham, urusan berikutnya. Rabbukal akram, Tuhan kamu itu maha pemurah. Udah itu aja. Makanya di mana-mana kita itu disuruh untuk belajar, bukan disuruh untuk pinter. Kan kayak gitu kan? Artinya iqra, udah belajar. Menuntut ilmu itu wajib, jadi pinter itu nggak wajib. Ya meskipun pakai dipikir-pikir juga lah, masa ya belajar nggak pinter-pinter sih? Iya kan? Tapi tetap aja nggak ada itu di dalam Islam Anda disuruh untuk pinter. Tapi disuruh belajar itu fardu. Nah, itulah maknanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ketika perintah kedua untuk iqra, bacalah. Tapi ingat Tuhanmu itu akram. Tuhanmu itu maha bijaksana, Tuhanmu itu pengertian. Kalau Anda nggak paham-paham, nggak apa-apa, nggak dapat dosa, dapat pahala kok. Yang penting sudah menuntut ilmu, pahalanya utuh, mau paham nggak paham, itu urusan lain. Ya, karena kita duduk menuntut ilmu dalam majelis ilmu seperti ini, itu nggak dinilai Anda paham atau tidak paham, yang dinilai Anda sudah antusias mengikuti majelis ilmu kayak gini. Ibu-ibu, semangat ya ibu-ibu ya. Nggak apa-apa. Saya sebetulnya senang kalau materinya diulang-ulangi. Nggak perlu nyari lagi kan? Iya, senang. Makanya kalau pengajian, biasanya yang paling sering ulang-ulangi materi itu kalau pengajian yang usianya udah di atas 60-an lah. Atau kenapa itu di atas 70-an. Nah, itu daya ingatnya kan sudah. Ini mohon maaf ya Bapak-bapak ya, mohon maaf. Mohon maaf, tapi itu kan kenyataan bagaimanapun juga. Itu lagi disampaikan. Oh, masih aja terpukau dia kan? Masih aja terpukau, dia pikir materi baru padahal udah berapa kali disampaikan, cuman dia aja yang lupa. Nah, kira-kira gitu. Jadi intinya iqra, udah baca aja, belajar aja, mau bisa atau nggak bisa, termasuk Anda baca Al-Qur'an, lancar atau tidak lancar, yang penting iqra. Kenapa? Tuhanmu itu akram. Bisa dipahami ya? Iqra wa rabbuka al-akram. Selanjutnya alladzi 'allama bil qalam. Tuhanmu itu alladzi yang allama itu artinya mengajar. Dari kata allama yu'allimu, ya, allama yu'allimu masdarnya jadi ta'lim. Makanya saya nggak tahu pernah sampaikan atau enggak ya, istilah majelis ta'lim itu nggak cocok untuk jamaah. Itu nggak cocok untuk jamaah. Ta'lim itu cocoknya untuk gurunya. Ya, cocoknya untuk guru. Dari kata apa? Allama yu'allimu, masdarnya ta'lim. Sama dengan kabbara yukabbiru, masdarnya takbir. Sama dengan hammada yuhammidu, masdarnya tahmid. Sama dengan sabbaha yusabbihu, masdarnya tasbih. Itu kan sama semua polanya. Ada yang enggak? Yang enggak paham masdar ya? Masdar itu orang Jawa. Kalau orang Sunda kangdar. Kalau orang Padang dadar. Bercanda dikit ya, bercanda biar nggak tegang. Masdar itu kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Inggris dia istilahnya gerund. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia sudah gampang, dikasih imbuhan aja. Ya, kerja. Itu masdarnya pekerjaan.
Kira-kira kayak gitu ya. Semua kata kerja dalam bahasa Arab itu pasti ada masdarnya, yang maknanya sebetulnya sama, artinya itu sama. Ya, contoh, salat dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada perbedaannya. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. As-salatu di situ masdar itu. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi dalam bahasa Arab kalau kata kerjanya salat bukan as-salatu tapi shalla, yusalli. Ya, yusalli atau shalla, yusalli. Nah, saya kembali kepada yang tadi itu ya. Paham? Alhamdulillah. Enggak paham? Wa rabbukal akram. Ya, enggak paham wa rabbukal akram. Tenang aja. Jadi kita kembali. Allama yu'allimu itu masdarnya ta'lim. Berarti artinya adalah mengajar. Makanya kalau kita sebut mau kemana? Mau ta'lim. Oh, itu gurunya harusnya. Berarti ente ngajar. Ya. Bagaimana dengan yang belajar? Ya, belajar saya mau ada majelis ilmu. Itu lebih cocok itu, majelis ilmu. Lebih cocok ya. Bukan majelis ta'lim karena ta'lim untuk gurunya. Nah, saya kembali. Orangnya disebut muallim. Orang yang melakukan itu disebut muallim. Jadi guru itu dalam bahasa Arab muallim. Tapi saya heran kenapa muallim tiba-tiba ada di kapal. Iya, tiba-tiba ada di kapal. Kok jadi muallim jadi di kapal? Iya, wallahu alam bisawab. Nanti perlu kita pertanyakan itu, kok ada muallim ya di kapal ya? Siapa yang diajarin di sana? Baik, kita lanjut. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan melalui pena. Al-qalam itu pena, pulpen. Nah, itu ya. Nah, al-qalam ini kemudian menjadi makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pendapat mayoritas para ulama. Saya ulangi ya, tidak semuanya, tapi berdasarkan mayoritas pendapat para ulama atau sering kita sebut dengan istilah jumhurul ulama, mereka mengatakan bahwa makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Ya. Ketika Allah menciptakan al-qalam, Rasulullah ini dalam sabda Rasulullah ya, beliau mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk pertama yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Ya, tsumma qala, kemudian Allah berfirman kepada pena itu, uktub, tulislah. Lalu setelah itu, pena itu kemudian nanya, madza aktub, apa yang harus aku tuliskan? Dijawab oleh Allah, uktub maqadiras samawati, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tadi kita katakan bahwa ini pendapat yang paling kuat? Karena di dalam sabdanya Rasulullah juga mengatakan gini, qaddarallahu al-maqadira min qabli an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasanatin. Allah itu sudah menetapkan takdir dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, maksudnya yang akan diciptakan ya. Jadi sebelum diciptakan itu sudah ada, kalau kayak bahasa kita apa namanya ya? Plan, apa sih namanya? Master plan-nya ya. Ya, itu sudah ada master plan-nya, Pak. Jadi sebelum kita diciptakan sudah ada semuanya. Master plan langit ada, master plan bumi ada, untuk apa namanya, matahari, semua bintang-bintang ada semuanya, termasuk manusia, sampai taqumas saa'ah, sampai hari kiamat itu terjadi. Jadi sudah rapi semuanya, Pak. Makanya ketika di dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa kami tidak menciptakan makhluk ini dalam kondisi abasa. Abasa itu sia-sia, cuman main-main doang, hobi doang, enggak. Memang semuanya sudah terencana dengan rapi dan itu sudah tercatat. Nah, ketika Allah menetapkan takdir dari semua makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, disitulah Allah memerintahkan atau menciptakan terlebih dahulu pena untuk memberikan atau menuliskan konsep takdir tadi itu. Bisa dipahami kira-kira? Nah, jadi mayoritas para ulama berpendapat bahwa yang paling pertama Allah ciptakan di antara sekian banyak makhluk ini adalah al-qalam. Pertanyaannya, lalu kedua makhluk apa? Makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah apa? Nah, pendapat berikutnya mengatakan bahwa makhluk yang kedua yang diciptakan oleh Allah adalah al-ma, air. Ya, dari mana?
Sebetulnya kalau kita lihat pendapat para ulama ya, itu setidaknya ada 4 makhluk yang paling pertama. Menurut mereka ya, masing-masing. Ada yang mengatakan pertama pena. Yang kedua ada yang mengatakan pertama adalah air. Yang ketiga ada yang mengatakan pertama adalah arsy. Yang keempat ada yang mengatakan pertama adalah Nur Muhammad. Nah, tapi ini untuk Nur Muhammad ini pendapat paling lemah. Itu pendapat paling lemah. Yang paling kuat itu adalah mengatakan bahwa makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Nah, lalu setelah itu Al-Ma. Dari mana Al-Ma atau air itu disebut sebagai makhluk yang berikutnya? Nah, salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna, dan kami jadikan minal ma'i, dari air itu, kulla syai'in hayyin, segala sesuatu itu menjadi hidup, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayatnya itu di dalam surah wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Di antaranya surah Al-Anbiya ayat 30 kalau mau dilihat. Surah Al-Anbiya ayat 30. Itu Allah katakan wa ja'alna minal ma', kami jadikan dari air. Apa yang kami jadikan dari air itu? Kulla syai'in, segala sesuatu. Itu artinya semua makhluk ini ternyata awal mulanya berasal dari apa? Berasal dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Termasuk langit, termasuk bumi ini, itu semuanya asal muasalnya adalah air. Karena sekali lagi Allah tegaskan di dalam ayat ini, wa ja'alna, dan kami jadikan minal ma'i, dari air itu, kulla syai'in, segala sesuatu, hayyin, menjadi hidup. Meskipun sekali lagi tidak bisa dipungkiri, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah makhluk-makhluk hidup itu. Mereka bisa hidup karena air. Tapi juga tidak bisa dipungkiri, di antaranya para ulama berpendapat salah satu di antara dalil yang menunjukkan bahwa makhluk berikutnya yang paling pertama diciptakan oleh Allah setelah Al-Qalam adalah air. Ini adalah ayat ini dalilnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu pendapat yang ketiga tadi apa? Al-Arsy. Ya, tapi itu agak lemah. Maksudnya memang bukan agak lemah. Maksudnya gini, Arsy itu diciptakan oleh Allah setelah Allah menciptakan air. Makanya ada ayat yang mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma'. Itu ya, ada ayat mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala itu 'alal ma', di atas air. Artinya setelah Allah menciptakan air, lalu di atasnya Allah menciptakan arsy. Ya, para ulama mengatakan bahwa langit itu sebetulnya aslinya adalah air. Langit itu aslinya adalah air. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu 3 urutan dari makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pena tadi itu. Lalu kemudian para mufassirin mereka mengomentari bahwa kenapa harus Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia itu bil qalam, melalui pena. Nah, ini salah satu di antara atau beberapa maknanya adalah satu, bahwa yang namanya ilmu itu dia akan awet, ya, dia akan sampai dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, tetap bertahan, itu melalui perantaraan Al-Qalam. Makanya dari sini juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sedikit takut. Sedikit apa banyak ya? Sebetulnya agak banyak sih. Agak banyak takutnya. Takutnya terhadap apa? Takutnya terhadap generasi sekarang, di mana mereka belajar udah nggak pakai pena lagi. Iya, itu anak-anak sekarang Bapak Ibu kalau disuruh nyatat, tulis ya, cepat banget tulisnya. Kenapa? Karena tulisnya pakai pena, coklat. Iya, difoto. Habis itu nanti besok ditanyain sama ustadznya, sama gurunya, mana yang kemarin catatannya hilang Pak Ustadz? Kenapa? Ketumpuk sama foto-foto yang lain. Enggak ditulis lagi. Kenapa saya katakan tadi itu sedikit takut, sedikit khawatir dengan anak-anak sekarang? Ya karena tadi itu, ilmu itu kalau sudah nggak dicatat, ini melalui pena ya, betapa luar biasanya fungsi pena itu dalam pembelajaran umat manusia itu. Makanya para ulama mengatakan bahwa dengan Al-Qalam itu, itu ilmu akan senantiasa terwariskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Itu dengan qalam. Nah, ini ada satu syair dari Imam Syafi'i kalau ya. Imam Syafi'i mengatakan gini. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah mohon maaf bukan.
Salah. Al-ilmu saydun. Nah, al-ilmu saydun. Ilmu itu adalah binatang buruan atau hewan buruan. Lalu kata beliau, wal kitabatu qaiduhu. Pengikatnya apa? Tali kekangnya apa? Al-kitabah, nulis. Lalu kata beliau, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah hewan buruan kamu itu dengan ikatan yang kokoh. Maksudnya apa tadi itu? Nulis. Nulis pakai apa? Qalam. Lalu kata Imam Syafi'i dalam lanjutan syairnya, faminal hamaqah, termasuk suatu kebodohan. Ya, antasida ghazlatan, ketika Anda memburu seekor kijang, tapi begitu Anda berhasil dapat itu kijang, wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Kijang itu dilepaskan lagi. Itu kan hamaqah, namanya bodoh. Kata Imam Syafi'i, artinya apa? Ini capek-capek kita menuntut ilmu, tapi kemudian gak dicatat, gak ada yang nyatat ya. Oh ya, dicatat di YouTube sekarang. Dicatat di YouTube. Tapi saya ngintip penontonnya sepi. Yang banyak yang nonton itu yang short ya. Saya suka ngintip ini. Suka ngintip berapa yang nonton itu. Dikit yang nonton kalau ceramah yang panjang-panjang ya. Udah nggak nyatat, dikit pula yang nonton. Ya, tapi nggak apa-apa sih, sekali lagi yang enak saya insyaallah. Kenapa yang enak saya? Karena nggak dicatat, insya Allah lupa. Itu yakin itu. Saya pernah juga ya, mohon maaf terkait dengan ilmu ya. Bagaimana ilmu itu ternyata yang namanya kitab kayak gini, yang ditulis kayak gini, itu ternyata luar biasa efeknya. Kitab kayak gini nih. Saya dulu ketika selesai Lipia ya, masih di Lipia sebetulnya, masih di Lipia, kuliah kami di Lipia dulu ya. Itu masih di Lipia, kami mengumpulkan ada namanya Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah itu perpustakaan digital. Jadi bukunya itu bisa dari 8.000 sampai 12.000 itu ada di dalam satu laptop itu diinstal. Setiap ceramah tinggal buka buku apa, nggak perlu beli buku lagi kan. Tapi ternyata efeknya apa? Menguap. Saya bisa jadi ketika ceramah masih bisa tuh disampaikan. Begitu selesai ceramah lupa. Saya sendiri yang nyampaikan lupa. Jadi menguap, nggak ada efeknya yang nempel. Bukan saya katakan sama sekali nggak ada yang nempel, tapi terlalu cepat lepas. Akhirnya kemudian pada akhirnya saya memutuskan, kayaknya saya harus beliin semua tuh buku-buku yang saya pakai pengajian khususnya ya. Udah dibeli tuh buku-buku semuanya. Jadi kalau saya pakai buku pengajian, nih saya bisa stabiloin, saya bisa tulis-tulisin di situ. Sehingga kalau saya menyampaikan ulang, sudah tinggal dilihat lagi, oh ini maksudnya, udah paham, tinggal dilihat aja gambarannya seperti apa. Kan namanya juga manusia kan suka lupa apa yang mau disampaikan, bukan berarti tidak ngerti ya, tapi apa yang mau disampaikan kan kudu dilihat dulu kan, oh ini lagi poin-poin yang harus disampaikan. Itu dengan begini alhamdulillah awet. Makanya tadi itu namanya nulis itu, dulu ketika kita masih, ya kita apa, cuman saya ya. Nah, saya ini kan dulu sekolah SD-nya, SMP-nya itu kan di kampung, Pak. Namanya di kampung itu buku cetak itu nggak ada. Buku cetak itu nggak ada, susah buat dapat. Mau beli, sebetulnya beli ada, tapi kan di kota-kota besar kalau mau beli, belum lagi kan nggak punya fulus. Makanya benar-benar fifulus itu mulus, mafifulus itu benar-benar mampus, itu musibah. Nah, Imam Syafi'i juga mengatakan, orang belajar itu salah satu di antara jangan marah-marah Ibu. Ini kita ngomong fifulus mulus, ibu-ibu marah-marah. Bercanda Ibu, bercanda Bu, bercanda. Iya, dari mana? Sampai di mana tadi jadi lupa. Ya. Dulu ketika di kampung itu ya, itu nggak pakai buku cetak kita. Satu-satunya yang punya buku cetak itu ya gurunya. Nggak tahu kalau di Jakarta ya. Di daerah saya begitu, sama. Oh sama. Habis itu apa kata gurunya? Mungkin gurunya lagi rada-rada malas dikit kali ya. Ya dikasih ke ketua kelasnya, nih salin. Jadi yang bacain ketua kelasnya, kita nyalin tuh, nyatat. Ternyata meskipun kayak gitu, ternyata kayak gitu tuh nempel ilmunya. Disuruh nyalin kayak gitu tuh nempel ilmunya. Jadi kayak kita murajaah, secara tidak langsung kita dipaksa untuk murajaah atau mengulangi pelajaran itu sebetulnya. Nah ini manfaat daripada al-qalam. Makanya sebetulnya konsep al-qalam di dalam ayat ini itu sebetulnya seharusnya pelajaran penting ini bagi kita, bahwa ingat yang namanya nulis itu berkaitan erat dengan Anda bisa punya ilmu atau enggak. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan besok kita lihat banyak yang bawa buku catatan. Tenang. Gak apa-apa kok, tidak wajib.
Tapi kalau kepengen nempel ya pakai itu catatannya. Ya, jangan sampai ya sebetulnya tadi nggak wajib pinter ya. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. Selanjutnya 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia malam ya'lam, apa yang belum diketahuinya. Nah, dari ayat ini kita paham bahwa kita mau capek-capek, lelah-lelah belajar, ternyata yang meskipun mohon maaf ya, para mufassirin mengatakan bahwa makna paling pertama dari ayat ini allamal insana malam ya'lam, yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah Adam. Yang dimaksud dengan al-insan di sini adalah Adam. Jadi ketika Allah katakan allamal insana malam ya'lam, itu artinya allama adama malam ya'lam. Nah, ini diperkuat dengan firman Allah di surah Al-Baqarah. Wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, malaikat kemudian menjawab, qalu subhanaka ma la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu makna pertama dari kata allamal insana malam ya'lam. Tapi tentu satu kaidah yang memang benar-benar dijadikan sebagai rambu oleh para ulama di dalam memahami teks-teks ayat ataupun hadis, bahwa memahaminya dengan makna yang umum itu lebih utama dibandingkan memaknainya dengan makna yang khusus. Namanya al-insan itu kan Adam, tapi Adam sebagai nenek moyang. Insan itu yang makna secara keseluruhan sebetulnya dia adalah umat manusia. Karena itu disebut sebagai ismu jins itu. Ismu jins itu nama bangsa. Artinya ketika Allah katakan allamal insan, ya semua yang bangsa insan, bangsa manusia itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam ya'lam. Nah, kemudian kalau kita bawa ayat ini dengan makna yang dikatakan tadi makna umum, artinya semua manusia, al-insan itu semua manusia, maka yang diajarkan oleh Allah itu ada dua hal. Pertama, ada yang disebut sebagai naluri. Itu manusia langsung paham. Saya pasti nanti gede. Kalau saya gede, nanti saya pasti berkeluarga. Kalau mau hidup enak, saya pasti begini. Termasuk diantaranya pengetahuan dasar seorang anak manusia terhadap Tuhannya. Itu diajarkan langsung oleh Allah. Yang kemudian disebut di dalam bahasa hadis sebagai fitrah. Ya, dalam ayatnya juga dikatakan oleh Allah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kalau di dalam hadis Rasulullah mengatakan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun anak manusia kecuali dia terlahir dalam kondisi fitrah. Nah, fitrah itu artinya pengetahuan dasar manusia itu terkait dengan Tuhannya atau terkait dengan mana yang baik, mana yang buruk. Itu ada memang seperti itu. Disebut sebagai fitrah. Nah, ini yang pertama yang diajarkan oleh Allah. Jadi naluri termasuk pengetahuan dasar tentang ketuhanan itu diajarkan oleh Allah. Selanjutnya makna yang kedua, kalau kita bawa ayat ini dengan makna yang umum tadi itu, bahwa yang dimaksud dengan al-insan adalah manusia, itu adalah bahwa ternyata kita manusia ini mau lelah-lelah belajar, mau capek-capek membaca, tetap saja nanti yang ngasih ilmu itu Allah. Tetap saja nanti yang ngasih ilmu itu Allah. Makanya jangan sampai kita pandang remeh namanya maksiat. Karena kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda mau jungkir balik membaca pun juga itu nggak konek-konek. Nggak konek-konek gitu. Ada di dalam Islam itu yang disebut sebagai basirah. Basirah itu kira-kira cahaya hati atau mata hati, kira-kira gitu. Dimana dengan cahaya yang namanya basirah tadi itu Anda gampang atau sulit untuk menerima ilmu. Nah, di dalam syairnya Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan tentang hal ini. Apa kata beliau? Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Sebetulnya saya pernah sampaikan ini, tapi karena nggak dicatat, nggak tahu masih ingat apa enggak. Jadi kata beliau gini, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Saya suatu waktu, kata Imam Syafi'i. Syafi'i itu dikenal dengan kecerdasannya ya. Cerdas luar biasa Imam Syafi'i. Dalam satu riwayat diceritakan kalau baca buku itu halaman kanan yang dibaca di kirinya harus ditutupin. Kenapa? Jangan sampai masuk semua. Nanti ganggu konsentrasi itu, jadi kayak mesin scan. Kira-kira gitu ya. Ini nanti gangguin yang sebelah kiri. Kalau kita baca yang halaman kanan, yang kiri dibaca juga, Pak. Ditutup juga. Kenapa? Iya, biasanya kalau kita kan karena ngelihat ya Allah banyak banget ya.
Kalau kita kayak gitu udah stres duluan ngelihat banyaknya. Nah, Imam Syafi'i ini itu lancar sekali hafalannya. Atau beliau ini kira-kira encer lah otaknya kalau kira-kira kita menggunakan tadi itu bahasa IT tadi ya. Kalau orang-orang mungkin memorinya itu 6 giga ya, diklik connect. Ini Imam Syafi'i ini bisa 12 giga. Itu bisa 12 giga itu memorinya Imam Syafi'i ini. Cepat sekali kalau Imam. Tapi tiba-tiba dia ketemu suatu keadaan di mana enggak connect saat itu dia menghafal. Ini kenapa kok tiba-tiba saya menghafal enggak masuk-masuk? Datanglah dia mengeluh kepada gurunya namanya Al-Waqi', dan itu diabadikan dalam syairnya ya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Saya pernah mengeluh curhat kepada guru saya yang bernama Al-Waqi' tentang apa? Su'a hifdzi. Buruknya hafalan saya, kok enggak connect gitu, enggak nyambung-nyambung, enggak masuk-masuk. Sudah berulang-ulang misalnya ya, sudah berkali-kali diulang-ulangi enggak masuk-masuk. Lalu apa kata Al-Waqi'? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Al-Waqi' itu memberitahukan kepadaku, pesannya itu tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan dia juga ngasih tahu saya bahwa ilmu itu cahaya. Al ilmu nurun. Nurun di sini bukan nurun dari bapak ke anak ya. Nur di sini artinya cahaya. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan dia juga memberitahuku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada ahli maksiat. Artinya apa? Kalau hati kita itu terlalu banyak noda dosa, ilmunya susah untuk nempel. Karena ilmu itu kata Imam Syafi'i adalah cahaya. Cahaya itu tidak akan pernah bersatu di dalam hati seorang anak manusia dengan yang namanya noda atau zulmatul ma'asi, kegelapan maksiat. Nah, ini makna yang kedua, bahwa ternyata bagaimanapun kita belajar tetap saja ilmu itu Allah yang kasih. Makanya sebelum kita belajar itu biasanya kita doa dulu kan, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Kita tambah lagi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Kenapa bisa demikian? Karena ilmu itu kita mintanya dari Allah. Susah kita belajar, tapi kalau Allah tidak ngasih nggak bisa-bisa juga. Apalagi kalau misalnya Allah bikin koslet dikit aja tuh di otak. Koslet dikit aja tuh di otak. Apa yang terjadi? Hilang semua itu memori ya, hilang semua itu apa yang pernah kita pelajari. Padahal cuma sedikit doang dibikin error sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna kedua ya. Allamal insana ma lam ya'lam, itu Allah mengajarkan manusia apa yang belum dia tahu. Arti pertama tadi kalau diartikan bahwa yang dimaksud adalah Nabi Adam, berarti Allah mengajari Nabi Adam nama-nama semua makhluk yang ada. Lalu kalau kita bawa yang kedua makna ayat ini secara umum, yang dimaksud dengan manusia seluruh manusia, maka ada dua. Pertama tadi mengajarkan tentang teori atau konsep dasar hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang disebut sebagai fitrah. Yang kedua adalah bahwa semua manusia dalam rangka mempelajari ilmu dia butuh bantuan dari Allah. Allah ngasih dapat ilmunya, Allah nggak ngasih nggak dapat ilmunya. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini 5 ayat dari kelompok pertama yang diturunkan oleh Allah, paling pertama dari Al-Quran ini. Nanti insya Allah pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada ayat yang ke-6, yaitu ayat yang turun pada turun berikutnya, tidak satu kali turun dengan ayat 1 sampai ayat 5. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Silakan. Nah, alhamdulillah paham semua kalau nggak ada pertanyaan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.